Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur atas semua limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak habis-habisnya dicurahkan kepada kita. Kembali kita bersyukur memujinya, bersyukur dan memujinya, menyanjungnya atas semua kebaikan, atas semua karunia, kemuliaan yang dilimpahkannya kepada kita dengan kita mengenal agamanya, kita mengenal kemuliaannya, keagungannya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk selalu mendengarkan nasihatnya, mendengarkan pengajian-pengajian yang membahas tentang keagungannya dan kebesarannya. Seperti yang kita akan laksanakan pada pagi hari ini, kajian lanjutan kita membahas tentang keindahan, kemahaindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung kandungannya, yang sekali lagi ini membuktikan kepada kita bahwa hanya dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kandungan kesempurnaan sifat-sifat yang dikandung dari nama-nama tersebut, kita akan bisa mewujudkan penghambaan diri, ketundukan diri yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu namanya yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah Al-Hasib, yang maha mencukupi. Al-Hasib, yang maha mencukupi, yang juga semakna dengan nama ini, sebagian ulama menetapkan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Kafi, yang maha memberikan kecukupan bagi manusia. Tentu saja nama Allah Al-Kafi ini sebagian ulama ada yang menetapkannya, sebagian juga ada yang tidak menetapkannya. Tetapi kalau nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib itu banyak dari ulama yang menetapkannya sebagai salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang termasuk Al-Asmaul Husna. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-6. Allah berfirman, wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Hasib, yang memberikan kecukupan, yang memberikan perlindungan bagi manusia. Kemudian juga yang mengisyaratkan hal ini surat Az-Zumar ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaisallahu bikafin 'abdahu yukhawwifunaka billadzina min duni wa may yudlilillahu fama lahu min had." Bukankah Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan hamba-hambanya, memberikan kecukupan bagi mereka, dan yukhawwifunaka, mereka-mereka itu menakut-nakuti kamu kepada makhluk-makhluk atau orang-orang selain Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib dan Al-Kafi ini termasuk perkara yang sangat dibutuhkan oleh seorang muslim dalam kehidupannya.
Sebagai kita juga mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Indah yang lainnya. Betapa tidak, karena nama Allah Al-Hasib itu bagi orang-orang yang mengimaninya, meyakininya dengan benar, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan kecukupan dalam semua urusan dunia dan akhiratnya. Karena manusia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung dari sejauh mana mereka bersandar dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Maka disinilah timbul berbagai macam masalah yang menimpa diri manusia. Karena apa? Karena sebabnya dari diri mereka sendiri. Sebabnya adalah karena mereka sendiri yang kurang menyandarkan urusannya kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan kecukupan bagi manusia sejauh mana mereka menyandarkan diri dan meyakini kecukupan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada hambanya sesuai dengan pengharapan dan penyandaran diri hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan mengimani nama ini, insya Allah masalah-masalah orang-orang yang beriman akan mudah untuk dihadapinya. Akan banyak teratasi dan akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam keburukan yang menyangkut urusan dunia, apalagi urusan akhiratnya. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hasib artinya adalah huwal kafi alladzi kafa ibadahu jami'a ma ahammahum min umuri dinihim wa dunyahum al-muyassiru lahum kullama yahtajunahu ad-dafi'u anhum kullama yakrahunahu. Al-Hasib, nama Allah Al-Hasib yang maha mencukupi. Dia adalah Al-Kafi yang mencukupkan hamba-hambanya dari semua urusan, dari semua yang mereka kerjakan di dunia ini, baik urusan-urusan berhubungan dengan agama ataupun urusan dunia. Dan dialah yang muyassiru lahum, memudahkan bagi mereka segala kebutuhan mereka, serta yang mencegah atau menghalangi dari mereka segala sesuatu yang tidak mereka sukai, segala sesuatu yang akan mendatangkan bahaya bagi diri mereka. Jadi di sini kita dapati kandungan makna yang sangat agung dari mengimani nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hasib, yaitu penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang dikerjakan oleh hambanya, kecukupan darinya dari segala sesuatu bahaya yang dikhawatirkan akan menimpa hamba tersebut. Dan barang siapa yang diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siapakah yang dapat untuk mencelakakannya, siapakah yang dapat untuk memberikan keburukan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yansurukumullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. الحمد لله. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian, para pendengar Radio Roja, rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur
atas semua limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak habis-habisnya dicurahkan kepada kita. Kembali kita bersyukur memujinya, bersyukur dan memujinya, menyanjungnya atas semua kebaikan, atas semua karunia, kemuliaan yang dilimpahkannya kepada kita dengan kita mengenal agamanya, kita mengenal kemuliaannya, keagungannya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk selalu mendengarkan nasihatnya, mendengarkan pengajian-pengajian yang membahas tentang keagungannya dan kebesarannya. Seperti yang kita akan laksanakan pada pagi hari ini, kajian lanjutan kita membahas tentang keindahan, kemahaindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung kandungannya, yang sekali lagi ini membuktikan kepada kita bahwa hanya dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kandungan kesempurnaan sifat-sifat yang dikandung dari nama-nama tersebut, kita akan bisa mewujudkan penghambaan diri, ketundukan diri yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu namanya yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah Al-Hasib, yang maha mencukupi. Al-Hasib yang maha mencukupi, yang juga semakna dengan nama ini, sebagian ulama menetapkan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Kafi, yang maha memberikan kecukupan bagi manusia. Tentu saja nama Allah Al-Kafi ini sebagian ulama ada yang menetapkannya, sebagian juga ada yang tidak menetapkannya. Tetapi kalau nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib itu banyak dari ulama yang menetapkannya sebagai salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang termasuk Al-Asmaul Husna. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-6. Allah berfirman, wa kafa billahi hasiba. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Hasib, yang memberikan kecukupan, yang memberikan perlindungan bagi manusia. Kemudian juga yang mengisyaratkan hal ini surat Az-Zumar ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaisallahu bikafin 'abdahu yukhawwifunaka billadzina min duni wa may yudlilillahu fama lahu min had." Bukankah Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan hamba-hambanya, memberikan kecukupan bagi mereka, dan yukhawwifunaka, mereka-mereka itu menakut-nakuti kamu kepada makhluk-makhluk atau orang-orang selain Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib dan Al-Kafi ini termasuk perkara yang sangat dibutuhkan oleh seorang muslim dalam kehidupannya. Sebagai kita juga mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah yang lainnya. Betapa tidak, karena nama Allah Al-Hasib itu bagi orang-orang yang mengimaninya, meyakininya dengan benar, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kecukupan dalam semua urusan dunia dan akhiratnya. Karena manusia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung dari sejauh mana mereka bersandar dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Maka disinilah timbul berbagai macam masalah yang menimpa diri manusia. Karena apa? Karena sebabnya dari diri mereka sendiri. Sebabnya adalah karena mereka sendiri yang kurang menyandarkan urusannya kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan kecukupan bagi manusia sejauh mana mereka menyandarkan diri dan meyakini kecukupan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada hambanya sesuai dengan pengharapan dan penyandaran diri hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan mengimani nama ini, insya Allah masalah-masalah orang-orang yang beriman akan mudah untuk dihadapinya, akan banyak teratasi, dan akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam keburukan yang menyangkut urusan dunia, apalagi urusan akhiratnya. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hasib
Artinya adalah huwal kafi alladzi kafa ibadahu jami'a ma ahammahum min umuri dinihim wa dunyahum. Al-muyassiru lahum kulla ma yahtajunahu. Ad-dafi'u anhum kulla ma yakrahunahu. Al-Hasib, nama Allah Al-Hasib yang maha mencukupi. Dia adalah Al-Kafi yang mencukupkan hamba-hambanya dari semua urusan, dari semua yang mereka kerjakan di dunia ini, baik urusan-urusan berhubungan dengan agama ataupun urusan dunia. Dan dialah yang muyassiru lahum, memudahkan bagi mereka segala kebutuhan mereka, serta yang mencegah atau menghalangi dari mereka segala sesuatu yang tidak mereka sukai, segala sesuatu yang akan mendatangkan bahaya bagi diri mereka. Jadi di sini kita dapati kandungan makna yang sangat agung dari mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib, yaitu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dikerjakan oleh hambanya, kecukupan darinya dari segala sesuatu bahaya yang dikhawatirkan akan menimpa hamba tersebut. Dan barang siapa yang diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapakah yang dapat untuk mencelakakannya? Siapakah yang dapat untuk memberikan keburukan kepadanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyansurukumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepadamu, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala berpaling dan tidak memberikan pertolongan kepadamu, maka siapakah yang dapat memberikan pertolonganmu setelah Allah Subhanahu wa taala? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka oleh karena itu, hendaknya orang-orang yang beriman hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka di sini, ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja rahimakumullah, satu nama yang agung dari Al-Asma'ul Husna yang banyak menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manusia saat ini. Merenungkan makna agung dari nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini akan banyak memberikan kecukupan dari urusan-urusan yang dikerjakan oleh manusia dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan manusia sesuai dengan bagaimana mereka berharap bersikap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis kursi, aku ini sesuai dengan persangkaan dan pengharapan hamba kepadaku. Selama ini kita mengaku beriman kepada Allah, tapi penyandaran diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala kurang. Keyakinan kita untuk menyandarkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat kurang. Kita, kebanyakan manusia, lebih cenderung percaya dengan urusan-urusan yang bersifat zahir, terpengaruh dengan hal-hal yang bersifat materi, lebih daripada perkara-perkara gaib yang jelas-jelas dijamin kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadikan kita kurang dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai pada tingkatan orang-orang yang bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Bukankah kalau kita merenungkan secara umum makna daripada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana agna syuraka'i 'ani syirki. Faman 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada persekutuan dalam bentuk apapun. Maka barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang kemudian dia menyekutukan aku padanya, maka aku akan tinggalkan dia dengan persekutuan yang dilakukannya. Dalam riwayat lain, fa ana atabarra'u minhu, maka aku akan berlepas diri dari orang tersebut. Perhatikanlah, Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari segala sesuatu yang berpaling darinya. Jika manusia bersandar kepadanya, maka akan diserahkan kepada
apa yang dia bersandar kepadanya tersebut. Jika manusia meminta pertolongan dan tunduk kepada selain Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpaling darinya dan menyerahkannya kepada siapa yang manusia itu bersandar kepadanya. Maka disinilah perannya tawakal. Seseorang yang mengimani bahwasanya Allah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur atas semua limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak hadis-hadisnya dicurahkan kepada kita. Kembali kita bersyukur memujinya, bersyukur dan memujinya, menyanjungnya atas semua kebaikan, atas semua karunia, kemuliaan yang dilimpahkannya kepada kita dengan kita mengenal agamanya, kita mengenal kemuliaannya, keagungannya, nama-nama. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur atas semua limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak hadis-hadisnya dicurahkan kepada kita. Kembali kita bersyukur memujinya, bersyukur dan memujinya, menyanjungnya atas semua kebaikan, atas semua karunia, kemuliaan yang dilimpahkannya kepada kita dengan kita mengenal agamanya, kita mengenal kemuliaannya, keagungannya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan kita untuk selalu mendengarkan nasihatnya, mendengarkan pengajian-pengajian yang membahas tentang keagungannya dan kebesarannya. Seperti yang kita akan laksanakan pada pagi hari ini, kajian lanjutan kita membahas tentang keindahan, kemahaindahan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya.
Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat agung kandungannya, yang sekali lagi ini membuktikan kepada kita bahwa hanya dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kandungan kesempurnaan sifat-sifat yang dikandung dari nama-nama tersebut, kita akan bisa mewujudkan penghambaan diri, ketundukan diri yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu namanya yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah Al-Hasib, yang maha mencukupi. Al-Hasib yang maha mencukupi, yang juga semakna dengan nama ini, sebagian ulama menetapkan termasuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Kafi, yang maha memberikan kecukupan bagi manusia. Tentu saja nama Allah Al-Kafi ini sebagian ulama ada yang menetapkannya, sebagian juga ada yang tidak menetapkannya. Tetapi kalau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hasib itu banyak dari ulama yang menetapkannya sebagai salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk Al-Asma'ul Husna. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Wa kafa billahi hasiba." Dan cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Hasib, yang memberikan kecukupan, yang memberikan perlindungan bagi manusia. Kemudian juga yang mengisyaratkan hal ini, surat Az-Zumar ayat ke-36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alaisallahu bikafin 'abdahu wa yukhawwifunaka billadina min duni wa may yudlilillahu fama lahu min had." Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan hamba-hambanya, memberikan kecukupan bagi mereka, dan yukhawwifu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur atas semua limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak habis-habisnya dicurahkan kepada kita. Kembali kita bersyukur memujinya, bersyukur dan memujinya, menyanjungnya atas semua kebaikan, atas semua karunia, kemuliaan yang dilimpahkannya kepada kita dengan kita mengenal agamanya, kita mengenal kemuliaannya, keagungannya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan kita untuk selalu mendengarkan nasihatnya, mendengarkan pengajian-pengajian yang membahas tentang keagungannya dan kebesarannya. Seperti yang kita akan laksanakan pada pagi hari ini, kajian lanjutan kita membahas tentang keindahan, kemahaindahan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat agung kandungannya, yang sekali lagi ini membuktikan kepada kita bahwa hanya dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kandungan kesempurnaan sifat-sifat yang dikandung dari nama-nama tersebut, kita akan bisa mewujudkan penghambaan diri, ketundukan diri yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu namanya yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah Al-Hasib,
yang maha mencukupi. Al-Hasib, yang maha mencukupi, yang juga semakna dengan nama ini, sebagian ulama menetapkan termasuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Kafi, yang maha memberikan kecukupan bagi manusia. Tentu saja nama Allah Al-Kafi ini sebagian ulama ada yang menetapkannya, sebagian juga ada yang tidak menetapkannya. Tetapi kalau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hasib itu banyak dari ulama yang menetapkannya sebagai salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk Al-Asma'ul Husna. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Wa kafa billahi hasiba." Dan cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Hasib, yang memberikan kecukupan, yang memberikan perlindungan bagi manusia. Kemudian juga yang mengisyaratkan hal ini, surat Az-Zumar ayat ke-36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alaisallahu bikafin 'abdahu wa yukhawifunaka billadzina min duni wa may yudlilillahu fama lahu min had." Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan hamba-hambanya, memberikan kecukupan bagi mereka, dan yukhawifunaka, mereka-mereka itu menakut-nakuti kamu kepada makhluk-makhluk atau orang-orang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hasib dan Al-Kafi, ini termasuk perkara yang sangat dibutuhkan oleh seorang muslim dalam hidupnya. Sebagai kita juga mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah yang lainnya. Betapa tidak, karena nama Allah Al-Hasib itu bagi orang-orang yang mengimaninya, meyakininya dengan benar, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan kecukupan dalam semua urusan dunia dan akhiratnya. Karena manusia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung dari sejauh mana mereka bersandar dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Maka disinilah timbul berbagai macam masalah yang menimpa diri manusia. Karena apa? Karena sebabnya dari diri mereka sendiri. Sebabnya adalah karena mereka sendiri yang kurang menyandarkan urusannya kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan kecukupan bagi manusia sejauh mana mereka menyandarkan diri dan meyakini kecukupan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada hambanya sesuai dengan pengharapan dan penyandaran diri hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan mengimani nama ini, insya Allah masalah-masalah orang-orang yang beriman akan mudah untuk dihadapinya, akan banyak teratasi, dan akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam keburukan yang menyangkut urusan dunia, apalagi urusan akhiratnya. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hasib artinya adalah huwal kafi alladzi kafa ibadahu jami'a ma ahammahum min umuri dinihim wa dunyahum al-muyassiru lahum kullama yahtajunahu ad-dafi'u anhum kullama yakrahunahu. Al-Hasib, nama Allah Al-Hasib yang maha mencukupi, dia adalah Al-Kafi yang mencukupkan hamba-hambanya dari semua urusan, dari semua yang mereka kerjakan di dunia ini, baik urusan-urusan berhubungan dengan agama ataupun urusan dunia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur atas semua limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak hadis-hadisnya dicurahkan kepada kita. Kembali kita bersyukur memujinya, bersyukur dan memujinya, menyanjungnya atas semua kebaikan, atas semua karunia, kemuliaan yang dilimpahkannya kepada kita dengan kita mengenal agamanya, kita mengenal kemuliaannya, keagungannya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk selalu mendengarkan nasihatnya, mendengarkan pengajian-pengajian yang membahas tentang keagungannya dan kebesarannya. Seperti yang kita akan laksanakan pada pagi hari ini, kajian lanjutan kita membahas tentang keindahan, kemahaindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung kandungannya, yang sekali lagi ini membuktikan kepada kita bahwa hanya dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kandungan kesempurnaan sifat-sifat yang dikandung dari nama-nama tersebut, kita akan bisa mewujudkan penghambaan diri, ketundukan diri yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu namanya yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah Al-Hasib, yang maha mencukupi. Al-Hasib, yang maha mencukupi, yang juga semakna dengan nama ini, sebagian ulama menetapkan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Kafi, yang maha memberikan kecukupan bagi manusia. Tentu saja nama Allah Al-Kafi ini sebagian ulama ada yang menetapkannya, sebagian juga ada yang tidak menetapkannya. Tetapi kalau nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib itu banyak dari ulama yang menetapkannya sebagai salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang termasuk Al-Asmaul Husna. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Wa kafa billahi hasiba." Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Hasib, yang memberikan kecukupan, yang memberikan perlindungan bagi manusia. Kemudian juga yang mengisyaratkan hal ini surat Az-Zumar ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaisallahu bikafin 'abdahu yukhawwifunaka billadzina min duni wa may yudlilillahu fama lahu min had." Bukankah Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan hamba-hambanya, memberikan kecukupan bagi mereka, dan yukhawwifunaka, mereka-mereka itu menakut-nakuti kamu kepada makhluk-makhluk atau orang-orang selain Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib dan Al-Kafi ini termasuk perkara yang sangat dibutuhkan oleh seorang muslim dalam hidupnya. Sebagai kita juga mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah yang lainnya. Betapa tidak, karena nama Allah Al-Hasib itu bagi orang-orang yang mengimaninya, meyakininya dengan benar, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kecukupan dalam semua urusan dunia dan akhiratnya. Karena manusia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tergantung dari sejauh mana mereka bersandar dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Maka disinilah timbul berbagai macam masalah yang menimpa diri manusia. Karena apa? Karena sebabnya dari diri mereka sendiri. Karena
sebabnya adalah karena mereka sendiri yang kurang menyandarkan urusannya kepada Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberikan kecukupan bagi manusia sejauh mana mereka menyandarkan diri dan meyakini kecukupan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada hambanya sesuai. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudhillalah wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur atas semua limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak habis-habisnya dicurahkan kepada kita. Kembali kita bersyukur memujinya, bersyukur dan memujinya, menyanjungnya atas semua kebaikan, atas semua karunia, kemuliaan yang dilimpahkannya kepada kita dengan kita mengenal agamanya, kita mengenal kemuliaannya, keagungannya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk selalu mendengarkan nasihatnya, mendengarkan pengajian-pengajian yang membahas tentang keagungannya dan kebesarannya. Seperti yang kita akan laksanakan pada pagi hari ini, kajian lanjutan kita membahas tentang kemahaindahan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. InsyaAllah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat agung kandungannya, yang sekali lagi ini membuktikan kepada kita bahwa hanya dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan kandungan kesempurnaan sifat-sifat yang dikandung dari nama-nama tersebut, kita akan bisa mewujudkan penghambaan diri, ketundukan diri yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu namanya yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah Al-Hasib, yang maha mencukupi. Al-Hasib, yang maha mencukupi, yang juga semakna dengan nama ini, sebagian ulama menetapkan termasuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Kafi, yang maha memberikan kecukupan bagi manusia. Tentu saja nama Allah Al-Kafi ini, sebagian ulama ada yang menetapkannya, sebagian juga ada yang tidak menetapkannya. Tetapi kalau nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hasib itu, banyak dari ulama yang menetapkannya sebagai salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang termasuk Al-Asma'ul Husna. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-6. Allah berfirman, wa kafa billahi hasiba. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Al-Hasib, yang memberikan kecukupan, yang memberikan perlindungan bagi manusia. Kemudian juga yang mengisyaratkan hal ini, surat Az-Zumar ayat ke-36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alaysallahu bikafin abdahu wa yukhawifunaka billadina min duni wa may yudlilillahu fama lahu min had. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan hamba-hambanya, memberikan kecukupan bagi mereka, dan yukhawifunaka, mereka-mereka itu menakut-nakuti kamu kepada makhluk-makhluk atau orang-orang selain Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib dan Al-Kafi, ini termasuk perkara yang sangat dibutuhkan oleh seorang muslim dalam kehidupannya. Sebagai kita juga mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah yang lainnya. Betapa tidak, karena nama Allah Al-Hasib itu bagi orang-orang yang mengimaninya, meyakininya dengan benar, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kecukupan dalam semua urusan dunia dan akhiratnya. Karena manusia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung dari sejauh mana mereka bersandar dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Maka disinilah timbul berbagai macam masalah yang menimpa diri manusia. Karena apa? Karena sebabnya dari diri mereka sendiri. Sebabnya adalah karena mereka sendiri yang kurang menyandarkan urusannya kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan kecukupan bagi manusia sejauh mana mereka menyandarkan diri dan meyakini kecukupan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada hambanya sesuai dengan pengharapan dan penyandaran diri hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan mengimani nama ini, insya Allah masalah-masalah orang-orang yang beriman akan mudah untuk dihadapinya. Akan banyak teratasi dan akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam keburukan yang menyangkut urusan dunia, apalagi urusan akhiratnya. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hasib artinya adalah huwal kafi alladzi kafa ibadahu jami'a ma ahammahum min umuri dinihim wa dunyahum al-muyassiru lahum kullama yahtajunahu ad-dafi'u anhum kullama yakrahunahu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur atas semua limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak habis-habisnya dicurahkan kepada kita. Kembali kita bersyukur memujinya, bersyukur dan memujinya, menyanjungnya atas semua kebaikan, atas semua karunia, kemuliaan yang dilimpahkannya kepada kita dengan kita mengenal agamanya, kita mengenal kemuliaannya, keagungannya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk selalu mendengarkan nasihatnya, mendengarkan pengajian-pengajian yang membahas tentang keagungannya dan kebesarannya. Seperti yang kita akan laksanakan pada pagi hari ini, kajian lanjutan kita membahas tentang kemahaindahan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. InsyaAllah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat agung kandungannya,
yang sekali lagi ini membuktikan kepada kita bahwa hanya dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kandungan kesempurnaan sifat-sifat yang dikandung dari nama-nama tersebut, kita akan bisa mewujudkan penghambaan diri, ketundukan diri yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu namanya yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah Al-Hasib, yang maha mencukupi. Al-Hasib, yang maha mencukupi, yang juga semakna dengan nama ini, sebagian ulama menetapkan termasuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Kafi, yang maha memberikan kecukupan bagi manusia. Tentu saja nama Allah Al-Kafi ini, sebagian ulama ada yang menetapkannya, sebagian juga ada yang tidak menetapkannya. Tetapi kalau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hasib itu, banyak dari ulama yang menetapkannya sebagai salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk Al-Asma'ul Husna. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Wa kafa billahi hasiba." Dan cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Hasib, yang memberikan kecukupan, yang memberikan perlindungan bagi manusia. Kemudian juga yang mengisyaratkan hal ini, surat Az-Zumar ayat ke-36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alaisallahu bikafin 'abdahu wa yukhawifunaka billadzina min duni wa may yudlilillahu fama lahu min had." Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan hamba-hambanya, memberikan kecukupan bagi mereka, dan yukhawifunaka, mereka-mereka itu menakut-nakuti kamu kepada makhluk-makhluk atau orang-orang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hasib dan Al-Kafi, ini termasuk perkara yang sangat dibutuhkan oleh seorang muslim dalam kehidupannya. Sebagai kita juga mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah yang lainnya. Betapa tidak, karena nama Allah Al-Hasib itu bagi orang-orang yang mengimaninya, meyakininya dengan benar, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan kecukupan dalam semua urusan dunia dan akhiratnya. Karena manusia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung dari sejauh mana mereka bersandar dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Maka disinilah timbul berbagai macam masalah yang menimpa diri manusia. Karena apa? Karena sebabnya dari diri mereka sendiri. Sebabnya adalah karena mereka sendiri yang kurang menyandarkan urusannya kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan kecukupan bagi manusia sejauh mana mereka menyandarkan diri dan meyakini kecukupan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada hambanya sesuai dengan pengharapan dan penyandaran diri hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan mengimani nama ini, insya Allah masalah-masalah orang-orang yang beriman akan mudah untuk dihadapinya, akan banyak teratasi, dan akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari